Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di channel Valde Fiori bersama gua Rahman dan kali ini kita masih ngomongin sepak bola di segmen Bikola. Ya, kali ini kita bakal ngebahas sepak bola dalam negeri karena semalam ada pertandingan yang lumayan seru tuh antara Persija Jakarta lawan Persib Bandung dengan skor akhir 2-0. Nah, sebelum itu untuk teman-teman, terima kasih juga udah klik video ini dan jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa juga nyalain lonceng dan kemudian share, like dan komen jika ada sesuatu yang perlu kalian sampaikan. Oke, yuk kita langsung aja. Ada beberapa catatan di sini gue yang mau gue bahas tentang pertandingan tadi malam. Ya pertandingan cukup agak agak ngagetin sih sebenarnya karena gol cepat dari Persija itu terjadi di menit bukan menit bahkan di detik ke 32 atau 33-an tadi malam. Pokoknya itu yang cukup bikin agak shock kenapa sebegitu lengahnya dan sebegitu agresifnya serangan Persija ke pertahanan Persib Bandung. Nah, di 10 menit awal itu Persib itu masih gimana ya, masih agak buru-buru gitu setelah gol cepat di menit di detik ke 33-an itu, terus kemudian dibobol lagi kan sama Taufik Hidayat itu di sekitar menit ke-6 atau menit ke-7. Ya itu kan betapa ngagetinnya gitu kan, sebagus itu gitu loh serangan dari Persija Jakarta. Nah, di 10 menit awal itu setelah kebobolan 2 gol, Persib mulai agak-agak gimana ya, mulai agak-agak agresif. Nah, karena terlalu agresif itu makanya terjadilah gol kedua dari Taufik Hidayat gitu. Nah, terus ada berapa catatan? Oh iya, Persija itu tanpa Marco Simic ya dari menit awal itu. Marco Simic itu masuk ke lapangan itu di babak kedua, ya babak keduaan lah ya, masalah masuknya. Nah, jadi tanpa Marco Simic pun Persija bisa bisa cetak gol dua bahkan. Nah, itu yang yang bikin Persija sekarang ya bisa dibilang, ya kita bisa ngegambar ya ke depannya nanti pas Liga 1 gimana kekuatan Persija setelah Piala Menpora ini. Nah, ini masih leg pertama karena Piala Menpora itu diselenggarakan sebanyak 2 leg ya. Leg pertama itu tadi malam dan leg kedua itu nanti hari Sabtu. Ya hari Sabtu ya, malam Minggu atau hari Minggunya gue belum sempat update jadwalnya lagi. Nah, oke, balik lagi ke tadi ya, ke permainannya. Masih ada banyak sih sebenarnya catatan gua dari pertandingan semalam ya, walaupun kita tahu yang namanya pertandingan sepak bola Indonesia itu serunya itu kalau yang ketemu itu tim-tim yang udah kesohor gitu, tim-tim yang udah terkenal kayak Persija, Persib Bandung, Persebaya, terus Arema. Ya itu kalau misalkan mereka yang ketemu itu bakal terjadi hal-hal yang lumayan seru lah gitu di pertandingan ya, dibandingkan dengan ketemu tim-tim papan tengah ke bawah gitu. Nah, terus balik lagi masih di kita bahas di 10 menit awal ya. Di 10 menit awal itu Persib juga kena dua kartu kuning. Itu kartu kuningnya siapa ya? Kartu kuning Ezra kalau nggak salah, sama kartu kuningnya Nick Kuipers karena kena handball gitu tangannya. Kena tangan bolanya. Ya handball pasti kena tangan dong. Aduh, gimana sih luman. Nah, habis itu karena karena adanya kartu kuning itu menunjukkan kalau kalau sebenarnya Persib itu mainnya cukup Spartan ya, cukup semangat gitu, tapi terlalu berlebihan gitu, terlalu over dia mainnya. Jadi makanya karena terlalu terburu-buru itu tadi, makanya Persib bisa kebobolan 2 gol bahkan di menit-menit awal pertandingan. Nah, terus balik lagi, ini ada yang agak gimana ya, agak lumayan menarik sih buat gue karena Nofri Setiawan Persija itu selama sebabak pertama itu selalu di marking, di tackling gitu kan. Pokoknya beberapa kali, kalau gue hitung-hitung 3 atau 4 kali itu dia sampai dilanggar gitu, sama Febri juga tuh kan, sampai Febri dilanggar, sama siapa lagi tuh dilanggar. Pokoknya di babak pertama itu Nofri Setiawan itu paling banyak
dilanggar sama pemain-pemain Persib karena pergerakannya dari apa si Nofri Setiawan ini dari sayap ke tengah, dari sayap ke tengah itu agak-agak merepotkan sih buat Supardi Nasir, apalagi buat Febri Haryadi gitu kan. Secara Nofri Setiawan tuh operasinya di sisi sayap sebelah kiri ya. Nah itu sih catatan di 10 menit awal. Terus masuk ke menit ke 20-an itu ada beberapa peluang. Nah ini tadi Nick Kuipers ini kan posturnya, Nick Kuipers back Persib Bandung, Nick Kuipers ini kan posturnya tinggi ya. Karena posturnya tinggi itu dia agak sulit untuk menghadapi kayak pemain-pemain macam Osvaldo Hai yang badannya ya badan-badan standar orang-orang Indonesia gitu ya, yang badannya kecil terus larinya kenceng gitu kan. Nah itu Nick Kuipers atau back dengan tinggi badan yang lumayan menjulang itu agak susah buat ngadepin pemain-pemain kayak Osvaldo Hai gitu, kayak Rico Simanjunta gitu, agak-agak susah karena mereka kan punya kelebihan itu yaitu kecepatan. Jadi mereka nyisir dari sisi sayap kemudian ke tengah. Nah di Kuipers ini kadang-kadang agak-agak kurang tenang gitu loh untuk menghadapin pemain-pemain Persija yang kecil-kecil ini gitu loh. Jadi makanya sampai untung dia apa namanya nggak sampai kena kartu kuning kedua ya, karena beberapa kali nih Kuipers kurang tenang, yang dia kena handball, yang dia masih ngelanggar siapa gitu di dekat kotak penalti itu. Wah menarik sih pertandingan tadi malam. Nah terus ada lagi selanjutnya, nah Persib ini sebenarnya mulai agak di menit-menit 20 itu ya mulai agak ketemu nih cara mainnya nih, mulai agak tenang. Nah metronom di tengah, nah masalahnya kenapa Persib masih buru-buru karena di tengah ini ada apa nggak ada Deddy Kusnandar di babak-babak awal itu kan nggak ada Deddy Kusnandar ya. Jadi pemain Persib itu rata-rata mainnya selalu dari sayap umpan ke sebelah kanan atau sebelah kiri, ke Gozali Siregar atau ke Febri Haryadi gitu aja terus mainnya. Nah karena kayak gitu kenapa, nah di lini tengah ini yang agak menurut gua di lini tengahnya Persib ini kurang, karena di situ hanya ada Abdul Aziz ya, Abdul Aziz sama siapa ya satu lagi gue lupa. Nah itu jadi istilahnya metronom di lapangan tengah itu nggak ada. Nah terus gini, kenapa apa namanya serangan Persib juga nggak ada yang terlalu membahayakan juga sih sampai sebenarnya sampai menit-menit babak terakhir, babak pertama itu sampai selesai babak pertama itu nggak ada yang terlalu gimana-gimana amat. Nah yang jelas Persib ini setelah kebobolan 2 gol agak mulai panik gitu, mulai terburu-buru mainnya. Sebenarnya mainnya bagus, dia mainnya langsung direct gitu ke sisi sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah masalahnya dari tengah ini nggak ada sama sekali gitu loh. Nah padahal Wander Lewis kan butuh umpan-umpan yang enak gitu, butuh umpan-umpan kayak dari Deddy Kusnandar, atau kadang-kadang Febri juga walaupun udah nusuk kadang juga masih masih suka ini sih, masih suka buru-buru juga dia. Nah gini misalkan coba gue kasih ini ya, ilustrasi ya, gue kasih ilustrasi kelihatan gak nih? Nah gue kasih ilustrasi. Nah ini yang merah Persija, yang ini Persib ya. Nah di menit-menit di babak pertama itu kenapa serangan-serangannya gagal itu karena gini, ini Wander Lewis ini Wander Lewis di depan. Nah Wander Lewis ini selalu beroperasinya di antara back apa dua back tengah Persija. Nah sedangkan jarak antara lini tengah ke lini depan itu punya gap yang lumayan, bisa bisa lo cek sendiri di highlightnya gimana. Nah jadi supply dari pemain-pemain tengah, tiga pemain tengah ini dari Farsad Nur, oh iya Farsad Nur ya, sorry gua lupa namanya, dari Farsad Nur, terus dari siapa namanya, dari Abdul Aziz, itu kurang supply bolanya ke Wander Luis. Nah sedangkan apa namanya ya sebenarnya agak equal juga sih, karena Persija juga punya dua holding yang cukup bagus di situ kan, ada Mark Klok sama Rohit Chan kan. Nah itu yang mungkin Robert, pelatih Robert Rene Albert itu nggak mau ngambil resiko bermain di tengah karena ada si siapa Rohit Chan sama Mark Klok gitu ya, mungkin itu strateginya kali ya. Jadi mungkin kira-kira gitu. Jadi di babak pertama itu nggak ada supply sama sekali bola ke Wander Luiz. Nah Wander Luiz ini seakan-akan sendiri nih di depan kan.
seakan-akan sendiri di depan dia. Mungkin kayak gini lah ilustrasinya semalam itu. Jadi umpan dari tengah pun selalu patah di Rohit Chan atau enggak selalu diintercept sama Mark Klok. Ya pokoknya dua holdingnya Persija ini cukup cukup lumayan merepotkan gitu kan di buat serangan Persib Bandung gitu, buat lini tengah Persib. Makanya mungkin ya itu keputusan dari coach Rene Albert kali ya. Nah, udah di babak pertama masuk ke babak kedua itu nggak, yang justru gini ya, ketika Persija udah unggul 2-0 otomatis mereka pasti agak tenang dong, pasti cooling down. Dan setelah masuk ke babak kedua Persija mainnya agak mundur tuh, agak lebih ngasih space untuk Persib Bandung ngebangun serangan. Nah, terus di babak kedua juga Persib udah lumayan tuh kelihatan dengan masuknya siapa namanya, Deddy Kusnandar udah masuk juga. Terus siapa lagi yang masuk gitu ya, Esteban Vizcara. Dan Esteban Vizcara juga istilahnya perlu ini ya, perlu ngasih pressure untuk Marco Motta. Secara Marco Motta pemain Itali bagus banget gitu kan, pernah main di Liga Italia juga bersama Juventus sama AS Roma itu kan. Nah itu mungkin dengan masuknya Esteban Vizcara itu bisa ngasih pressure buat Marco Motta, makanya dimasukin ini di babak kedua gitu. Walaupun dia nggak ada speed, tapi cukup bikin repot juga sih Marco Motta semalam. Nah kemudian setelah Deddy Kusnandar masuk, nah mulai tuh. Nah kita ilustrasiin aja gini, ini Deddy Kusnandar udah mulai masuk ya ceritanya. Nah setelah Deddy Kusnandar masuk ini udah lumayan tuh ngasih ngasih space ke depan, dia agak maju. Nah, ya kan? Dia udah mulai agak maju. Nah, Wander Luiz di sini walaupun dia sendirian, ada di belakang pun ada, walaupun ada Ezra, tapi Ezra agak setelah babak kedua mulai, Ezra mulai agak kayak kehabisan bensin gitu ya. Karena udah mulai capek juga, karena terlalu Spartan juga sih di babak pertama. Beberapa peluang-peluang juga nggak bisa dimanfaatin dengan baik. Tapi tetap Wander Luiz selama 90 menit mainnya juga bagus banget. Bisa dibilang bukan bagus amat, ya lumayan lah gitu buat ngasih shock terapi ke Andri Tani kan. Nah kira-kira kayak gitu di babak kedua. Jadi babak kedua bahkan lebih dominan Persib mainnya daripada Persija, karena ya Persija udah unggul lah gitu ya, udah unggul 2-0. Jadi mau ngapain lagi gitu kan. Yang penting kita bisa bertahan, setidaknya bisa ngasih counter gitu kan. Beberapa kali yang paling bahaya itu gini. Bentar. Nah, beberapa kali yang paling bahaya-bahaya itu justru hadirnya dari counter attacknya Persija Jakarta. Nah, tiga pemain ini siapa namanya, Osvaldo Hai, terus ada di depan ada Taufik Hidayat juga, ada Rico Simanjuntak. Ini kan Rico sama Osvaldo ini kan kadang-kadang tuker-tukeran kan. Nah setelah bola misalkan dari Mark Klok atau dari Rohit Chan, itu mereka langsung ke sayap sini atau langsung ke sayap sebelah sini gitu kan. Nah jadi kadang-kadang pemain Persib udah mulai maju, sorry. Nah udah mulai maju, baru nih Rico Simanjuta kadang langsung penetrasi ke sini kan berapa kali. Terus Osvaldo Hai, terus ada lagi peluangnya Taufik Hidayat yang hampir jadi gol juga, cuman sayang banget dia pakai kaki kiri itu kan. Nah itu kan beberapa peluang yang dimiliki oleh Persija Jakarta di counter attack gitu di babak kedua. Nah itu mungkin yang dicari sama Persija ya, walaupun mereka kan istilahnya gini, kalau tim udah unggul, apalagi unggul selisih udah 2-0, itu kadang-kadang suka ya agak menurunkan tempo gitu untuk menghemat energi dia gitu. Apalagi ini kan mainnya nanti 2 leg gitu kan. Nah terus masih ada nggak ya catatan gue ya. Nah di babak kedua itu, oh iya, Marco Simic itu masuknya ke menit 63. Nah gini, agak unik nih. Nah Nick Kuipers kan tadi udah gue bilang dia agak kesulitan untuk ngadepin pemain-pemain kecil gitu kan. Nah, kemudian setelah Marco Simic masuk mulai agak tuh kelihatan tuh karena dia dapat lawan yang seimbang kan. Marco Simic pemain yang cukup tinggi juga, ya ketemu Nick Kuipers gitu kan, ya udah gitu loh, mereka kan equal. Jadi setelah Marco Simic masuk ya akhirnya Nick Kuipers juga mulai keluar ini, wah gila Marco Simic nih masuk gitu kan. Akhirnya dia dapat lawan yang sepadan gitu sama dengan masuknya Marco Simic. Nah terus yang terakhir itu ada Ferdinand Sinaga akhirnya masuk juga. Nah gue pikir
kok Ferdinand Sinaga nggak dimainin gitu ya. Padahal ketika lagi buntu 2-0 ini butuh banget tipe-tipe pemain kayak Ferdinand Sinaga gitu, yang misalkan mainnya yang Spartan gitu, yang semangat gitu, yang bisa ngedobrak di apa namanya, di kotak penalti lawan gitu kan. Itu kayak tipe-tipenya Ferdinand Sinaga gitu. Karena ya kayak tadi udah gue bilang, Ezra itu kan agak mulai kecapean. Coach Rene Albert juga agak, menurut gue agak kurang ini sih, kurang cepat gitu ganti si Ezra-nya, keburu udah lemas duluan gitu. Tapi ya udahlah, sampai babak kedua berakhir juga, sampai skor di leg pertama 2-0 juga, ya mainin juga gitu-gitu aja. Dan serangan dari Persib juga nggak terlalu bahaya-bahaya amat, cuman ada beberapa yang bikin deg-degan juga mungkin buat pendukung Persija gitu kan. Kadang-kadang pendukung Persib, kok ngapa nggak masuk gitu. Tapi menurut gua di leg pertama ini secara keseluruhan ya cukup menarik gitu kan. Namanya juga beda ya komen apa, pendapat gua tentang sepak bola lokal gitu, sepak bola Indonesia sama sepak bola luar negeri, dengan standar juga beda gitu. Jadi analisa gua juga bisa gua bilang beda gitu. Karena bagi gua apa namanya, Persib sama Persija ini sudah mulai memberikan atensi pertandingan yang cukup baik gitu ya, di leg di final leg pertama ini. Jadi ya kira-kira cukup menarik lah ya, cukup seru pertandingan pada malam hari tadi. Jadi kita tungguin aja di final ke leg yang kedua itu di Stadion Manahan ya, di Stadion Manahan Solo, karena tadi malam mainnya di Maguwo Harjo di Sleman, Yogyakarta. Oke, kayaknya gitu aja analisa dari gua atas pertandingan tadi malam Persija lawan Persib Bandung. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini. Jangan lupa juga untuk komentar di bawah kalau ada sesuatu yang kurang dari video ini. Makasih teman-teman udah nonton video ini, dan assalamualaikum, bye.